Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Mustikasari dari program Studi Manajemen Informatika 4D. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas paket tracer Lab 5.1.9 tentang Investigate STP Loop Prevention. Nah, sebelum itu kita isikan terlebih dahulu user profile-nya. Di sini saya isikan dengan nama saya, Anggi Mustikasari. Dan juga di-scan emailnya. Kemudian kan tekan OK, yes. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang Investigate STP Loop Prevention. Sebelum itu kita artikan dulu apa arti dari STP. STP atau Spanning Tree Protocol atau disingkat STP adalah protokol yang berfungsi untuk mencegah terjadinya looping pada proses pengiriman data. STP biasanya digunakan jika switch memiliki dua jalur atau lebih untuk menuju ke satu tujuan yang sama. Dan STP ini akan melakukan blocking terhadap satu atau beberapa port sehingga nantinya hanya akan ada satu jalur yang digunakan untuk mengirimkan data, sementara yang lainnya akan menjadi jalur cadangan. Oke, kita lihat di sini di paket dasar ini sini ada tiga instruksi. Di sini ada part 1 sampai part 2. Langsung saja. Di bagian ini yaitu objektif atau tujuan di lab ini, kita akan mengamati status port spanning tree dan melihat proses konvergensi spanning tree. Di sini kita diminta untuk menjelaskan operasi dari spanning tree protokol, kemudian menjelaskan bagaimana spanning tree protokol mencegah switching loop, sementara memungkinkan redundansi di jaringan yang diaktifkan. Background or skenario, latar belakang atau skenario dalam aktivitas ini kita akan menggunakan paket tracer untuk mengamati operasi spanning tree protokol dalam jaringan switch sederhana yang memiliki jalur redundan. Oke, di sini adalah instruksinya. Di part 1 yaitu observe a configured spanning tree exchange atau amati exchange spanning tree convergent. Nah, di sini di part 1 ini ada dua step. Step 1 yaitu verifikasi konektivitas, kemudian step 2 yaitu lihat status spanning tree pada setiap switch. Oke, kita lihat di step 1. Di step 1 ini kita diminta untuk ping dari PC1 ke PC2 untuk memverifikasi konektivitas antar host. Ping kita ini harus berhasil. Nah, kita coba ping satu dari PC1 ke PC2. Kita lihat dulu alamat itu. Nah, kita kopikan. Kemudian kita coba ping di PC1 menggunakan command prompt. Tekan ping, pastekan alamat IP yang sudah dikopikan, enter. Nah, di sini pingnya sudah berhasil. Kemudian kita lihat ke step yang kedua. Di step kedua ini kita diminta untuk view spanning tree status on each switch, yaitu lihat status spanning tree pada setiap switch. Di sini kita diminta untuk menggunakan show spanning tree VLAN 1 untuk mengumpulkan informasi tentang spanning tree dari setiap switch. Dilengkapi tabel untuk keperluan aktivitas, kepertimbangkan hanya informasi tentang port terang gigabit. Port Flash Ethernet adalah port akses yang memiliki perangkat akhir yang terhubung dan bukan sebagian dari spanning tree yang berbasis button per switch. Oke. Nah, di sini tabelnya. Di sini kita diminta untuk mengumpulkan informasi tentang status dari spanning tree ini, statusnya forward atau blocking. Nah, di sini switch-nya. Oke, kita coba di switch yang pertama yaitu switch 1. Di switch 1 ini kita ketikkan tadi perintahnya show spanning tree VLAN 1. Oke. Masuk switch 1, enable. Kemudian show spanning tree VLAN 1.
Enter. Oke. Nah, di sini di spanning tree VLAN 1 ini untuk FA0/1 statusnya des forward 19, kemudian G0/2 forward 4 dan G0/1 des forward. Oke, kita lihat di tabelnya. Nah, switch 1 ini port G0/1 tadi dengan status forward. Nah, G01 tadi dengan status forward. Apakah dia termasuk dari root bridge? Di sini tidak. Nah, kemudian kita lihat G0/2-nya tadi dengan status forward juga, namun di sini tidak dengan status root bridge. Oke. Kita lihat ke switch yang kedua. Kita lihat switch yang kedua di sini G01, G02. Kita ketikkan dengan perintah yang sama. Enable show spanning tree VLAN 1. Enter. Nah, di sini G0/2 tadi dia dengan status forward, kemudian untuk G0/1 dengan forward di switch kedua, dan di G0/2 di sini statusnya dia forward juga. Oke, untuk switch 1 tadi dia dengan status root di G0/2-nya. Nah, di sini berarti kita ditanya tadi root bridge, berarti untuk yang G0/ berapa tadi? G0/2 dia benar, dia menggunakan root bridge. Nah, untuk switch kedua ini, di switch bagian kedua ini dia tidak menggunakan root bridge. Kemudian kita coba ke switch yang ketiga. Switch 3, enter, enable. Enable, kemudian show spanning tree VLAN 1. Oke, enter. Nah, ini di interface G0/2 dia alternatif blocking, kemudian G0/1-nya dia root forward. Di G0/2 ini dia dengan statusnya terblocking, jadi BLK. Nah, kemudian di switch di port G0/1 dia statusnya forward dan menggunakan root bridge. Oke. Kemudian kita lihat langkah yang di sini ada pertanyaan sebenarnya itu. Paket tracer ini menggunakan link like yang berbeda pada salah satu koneksi antar switch. Nah, ini link like-nya berbeda dari G01 ke G0/2. G0/2 ini dia berwarna orange, tidak seperti yang lain yang berwarna hijau segitiga. Di sini ada pertanyaan, menurut Anda apa arti lampu dari tautan ini, dari link like ini? Artinya lampu ini tuh menunjukkan bahwa port tidak meneruskan frame karena berada dalam satu spanning tree. Dalam hal ini dia masih status pemblokiran. Di G0/2 ini dia dalam status pemblokiran. Jadi dia lampunya berwarna orange, dan jika dia tidak terblokir, dia lampunya sama seperti yang lain berwarna hijau segitiga ini. Kemudian pertanyaan berikutnya,
what path will frames take from PC1 to PC2. Artinya jalur apa yang akan diambilkan frame dari PC1 ke PC2. Nah, di sini frame yang akan diambil dari PC1 ke PC2, mereka ini akan melanjutkan dari switch 1 kemudian ke switch yang kedua ini. Nah, kita lihat pertanyaan berikutnya. Di sini di switch why do frames not travel through S3 atau mengapa frame tidak bergerak melalui switch 3? Karena apa? Alasan utamanya tadi kan G0/2 ini terblocking. Nah, spanning tree telah menempatkan port G0/2 ini pada switch 3 dalam mode pemblokiran. Jadi tidak ada frame yang dikirim atau diterima pada port tersebut. Nah, bingkai frame tidak bergerak melalui switch 3 karena tadi terblokir. Jadi alasannya karena dalam G0/2 ini masih dalam mode pemblokiran. Oke. Pertanyaan berikutnya yaitu why has spanning tree pressed a port in blocking stage, atau mengapa spanning tree menempatkan port dalam status pemblokiran? Nah, jika semua port ini dapat meneruskan frame, loop switching akan ada di jaringan. Nah, pergantian loop dapat menurunkan kinerja jaringan. Jadi, bisa menyebabkan jaringan gagal jika semua port ini dihidupkan. Tuh. Nah, jika ini tadi hidup semua, maka dia akan terjadi jaringan yang menyebabkan jaringan gagal, atau dia akan terjadi namanya broadcast storm atau badai broadcast. Nah, jadi di sini dia akan broadcast semuanya, kemudian jaringannya bisa error dalam waktu hitungan detik. Nah, jadi maka dari itu diperlukan pemblokiran di G0/2 ini untuk mengatur jaringan tetap stabil. Nah, kita lihat perintah yang berikutnya di sini di part 2, di bagian 2 ini kita diminta mengamati konvergensi spanning tree. Observe spanning tree convergence. Di sini ada 2 step. Di step pertama ini kita diminta remove the connection between switch 1 and switch 2, atau melepaskan koneksi antara switch 1 dan switch 2. Di sini kita diminta untuk membuka CLI window di switch 3. Pada switch 3 dan jalankan perintah show spanning tree di VLAN 1, kemudian tinggalkan VLAN 1, biarkan jendela CLI terbuka. Oke, kita masuk ke switch yang ketiga. Di switch ketiga kita ketikkan show spanning tree VLAN 1. Nah, di sini kita diminta jendelanya tetap terbuka. Kemudian kita di perintah yang step keduanya di sini select the delta tool from the menu bar and click the cable that connects as switch 1 and switch 2. Pilih alat hapus dari bilah menu, klik kabel yang menghubungkan switch 1 dan switch 2. Di sini kita akan menghapus kabel di switch 1. Nah, di sini kita diminta untuk menghapus kabel dari switch 1 ini ya G0/2 yang menuju switch kedua G0/1. Di sini kita menghapus menggunakan yang tanda X ini. Kita klik ini, kemudian kita hapuskan di G0/2. Kita hapus. Nah, sudah kita hapus. Di sini kita lihat langkah yang keduanya. Pada langkah kedua atau step 2 ini kita diminta mengamati konvergensi pohon spanning tree atau observe spanning tree convergence. Nah, di perintah yang pertama ini
Kembali ke program CLI di switch ketiga dengan cepat pada switch 3 dan jalankan perintah show spanning tree. Oke, kita masuk lagi ke switch yang ketiga. Kita jalankan lagi show spanning tree bulan 1, enter. Nah, udah. Kemudian gunakan tombol panel atas untuk show. Ini kita lihat langkah berikutnya. Di sini di angka ini kita diminta untuk menggunakan tombol panel atas untuk memanggil kembali perintah show spanning tree VLAN 1 dan mengeluarkannya berulang kali hingga lampu tautan orange. Tautannya tadi di sini masih orange, kemudian sudah berubah menjadi warna hijau dan perhatikan port status di G0/2. Nah, di sini ada pertanyaan, apa yang kita lihat terjadi pada status port G0/2 selama proses ini? Nah, selama proses ini yang pertama di sini terblocking. Kemudian dia menjadi LSN atau listening dan dia belajar ini dan terakhir itu dia memforward atau meneruskan. Jadi yang sebelumnya terblocking dia menjadi tidak terblocking lagi karena kabel dari switch 1 ke switch 2 ini dia sudah diputus, kemudian dia melanjutkan dari switch ketiga dan menuju ke switch kedua ini. Nah, di sini kita telah mengamati transisi dalam status port yang terjadi saat port spanning tree berpindah dari status pemblokiran ke status penulisan. Oke, kita lihat di yang C ini. Di sini kita diminta verify connectivity by pinging from PC1 to PC2. Your ping should be successful. Oke. Di sini ping kita harus berhasil. Kita diminta untuk ping PC1 ke PC2 dan ping kita harus berhasil. Nah, kita coba ping terlebih dahulu. PC1 menuju PC2. Tadi di sini masih dengan alamat IP yang sama, kemudian enter. Nah, di sini ping kita berhasil PC1 ke PC2, cuman kemudian kita coba juga di PC2. Kita lihat alamat IP-nya. Kita ping di sini, kita keluar dari menu command prompt ping. Nah, di sini sudah jawaban juga. Jadi kita sudah berhasil ping dari PC1 ke PC2 meskipun kabel terputus karena jalur blokirannya akan terbuka dan ping berhasil dari PC2. Oke, di sini ada pertanyaan. Apakah ada port yang menunjukkan lampu tautan orange yang menunjukkan bahwa port berada pada dalam status spanning tree selain penerusan? Mengapa atau mengapa tidak? Nah, di sini tadi sudah tidak ada lagi lampu bertautan yang berwarna orange yang ditampilkan karena bukan lagi jalur redundan dalam jaringan. Nah, oke, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.